Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya dapat buku ini. Terima kasih, buku ini sudah saya terima dari Dr. Dimitri Mahayana. Dalam hal ini merepresentasikan dari Allahyarham, penulis dan yang ditulis, yaitu Allahyarham Barokah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Islam rasional dan spiritual ini adalah sebuah catatan kaki atas pemikiran Kang Jalal, berupaya untuk menjelaskan kembali pemikiran Allahyarham yang terkait dengan Islam rasional dan spiritual. Tentu saja yang terkait dengan penalaran yang masuk akal, yang bisa diterima secara akliyah dan juga tidak bernuansa hayali ya gitu. Kalau spiritual ya terkait dengan sofistik, terkait dengan rasa, terkait dengan bagaimana menghadirkan agama dengan penuh cita rasa, zauk sofistik dan sebagainya. Di buku Islam Rasional dan Spiritual ini, sebagaimana disebutkan oleh Dr. Dimitri Mahayana yang penulisnya, upaya untuk memberikan pengantar dalam mempelajari pemahaman keagamaan Islam yang rasional dan spiritual, berupa resume dari metode pemahaman Islam rasional spiritual khas Allahyarham. Nah, pertanyaan kan, apakah memang Allahyarham itu khas? Khas apanya kan? Kalau mazhab itu jelas. Rasionya dari mana gitu? Dalam menjelaskan mungkin ya. Rasio pemikiran rasionalnya itu dari mana? Dari menjelaskan. Upaya memahami, menjelaskan kembali atas pembacaan beliau dari teks-teks Islam, agama, kemudian disampaikan ulang dengan bahasa-bahasa yang mudah dicerna secara akal sehat. Kemudian juga pemahaman beliau yang dalam beragama itu melakukan pendekatan spiritual itu dengan pendekatan yang sofistik, khususnya berkaitan dengan cinta. Jadi beragama dengan cinta, berwajah cinta, kemudian juga aspek sosialnya itu empati pada sesama. Jadi ya dikenal lah bahwa beliau itu adalah orang yang menghadirkan atau berupaya menghidupkan, mengaktualkan pemikirannya, kemudian juga mengaktualkan pemikirannya itu dalam kehidupan. Misalkan empati kemudian beliau buktikan dengan pemberian support untuk kaum duafa gitu. Nah, ada juga yang kalau di Indonesia itu Harun Nasution itu dia disebut sebagai penggerak Islam rasional gitu, tapi itu kan dekatnya dengan pemahaman Mu'tazilahnya, itu menghidupkan Mu'tazilahnya. Kemudian Cak Nur itu neomodernisme, dan itu lagi-lagi rasional juga, bisa dipahami dengan akal sehat dan penjelasannya suka ilmiah juga dengan bahasa-bahasa yang istilah-istilah akademik atau teknis lah, yang agak sulit untuk dicerna oleh orang-orang awam seperti saya itu. Nah, yang dimaksud dengan rasional pada Allahyarham itu yang mana? Dr. Dimitri Mahayana menuliskan terkait dengan Islam rasional itu adalah Islam agama yang menjunjung tinggi akal. Al-Quran dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, salatullah wassalamuhu alaihim, memerintahkan pada kita untuk menggunakan akal. Seseorang harus menggunakan akal dalam segala segi kehidupan, dan lebih khusus lagi dalam membangun pemahaman dan keyakinan keberagamaannya. Ada juga yang seringkali kita kutip atau seringkali kita dengar, agama itu khusus untuk orang yang berakal, yang tidak berakal ya tidak beragama katanya. Atau misalkan satu di antara syarat sah orang yang beragama atau berislam itu, kalau misalkan dia sudah balik, artinya sudah bisa membedakan antara yang benar dan salah kan. Balik itu kan artinya berakal sehat gitu. Satu di antaranya itu indikasinya. Jadi memang beragama itu harus menggunakan akal sehat. Beragama itu harus rasional, artinya dia diterima dengan akal sehat, kemudian bisa dipahami dengan bahasa atau penelan yang setiap orang mungkin bisa beda-beda, tapi dia bisa memahaminya. Itu sebetulnya.
Kalau melihat pada buku ini, buku yang ditulis oleh Allahyarham, kemudian juga penalaran-penalaran yang dilakukan oleh Dr. Dimitri Mahayana atas pemikiran-pemikiran Allahyarham, diantaranya misalkan pada buku Islam Alternatif dan Islam Aktual, kita akan mengetahui bagaimana Allahyarham menjelaskan agama, teks-teks Al-Quran, teks-teks hadis, termasuk juga sejarah dengan cita pemikiran nalari yang rasional, bisa dipahami secara akal sehat, dan juga kadang-kadang membuat kita jadi menemukan sesuatu yang benar, oh benar ya gitu. Jadi penemuan-penemuan yang membuat kita jadi aha gitu ya, begitu. Dan dari sana kita bisa memahami ternyata Islam rasional di sini adalah Islam yang bagaimana dipahami dan disampaikan oleh Allahyarham dalam bentuk pemahaman yang sesuai dengan akal sehat kita, diterima dengan akal sehat kita. Ada juga yang mungkin tidak bisa menerima, kan, mungkin akalnya belum sehat gitu. Dalam Islam memang ada dimensi tentang rasio. Dalam Islam memang ada dimensi tentang lahiriah, aspek fikih. Dalam Islam juga ada dimensi yang terkait dengan aspek-aspek spiritual dan hal yang lain. Hampir seluruh kehidupan kita manusia itu ada aspek-aspeknya dalam sejarah, dalam Islam, agama sebagai agama dalam hal ini. Yang dimaksud dengan Islam rasional di sini bukan seperti yang Islam rasionalnya neo-mutazilahnya Harun Nasution atau neo-modernismenya catur, tapi bagaimana menyajikan, menyegarkan kembali pemahaman Islam berdasarkan dengan sesuai dengan kadar pemahaman kaum muslimin di Indonesia. Jadi bukan Islam baru, Islam rasional dan spiritual yang digagas oleh Allahyarham yang dituliskan oleh Dr. Dimitri Mahayana, tetapi Islam yang disegarkan kembali. Nah, di buku ini ada beberapa hal misalkan yang dijadikan sebagai substansi dari buku isi ini, bahwa yang pertama bahwa rasional itu didasarkan pada basis akliyah psikografi agama. Ini udah masuk istilah yang terkait dengan psikologi agama ya. Tetapi ya oke, kita bisa pahami karena yang menulisnya adalah seorang intelektual ya gitu. Dan spiritualisme ini jadi akliyah, kemudian juga zaukiyah. Kemudian Islam agama rasional yang tadi kita sebut bahwa dalam beragama itu harus menggunakan akal sehat. Untuk menopang, untuk mengukuhkan Islam sebagai agama rasional yang dicanangkan oleh Allahyarham, maka membutuhkan kerangka berpikir dan logika berpikir. Didasarkan mungkin pada buku Rekayasa Sosial Allahyarham, ada beberapa logika serta falasi, kesesatan berpikir, dan juga bagaimana merobuskan cara berpikir yang benar dan rasional yang bisa diterima secara khalayak umum. Ada penjelasan terkait dengan circular reasoning, kemudian fallacy of dramatic instance, fallacy of retrospective determinism, post hoc ergo proc hoc. Nah, ini istilah-istilah logika yang nanti bisa dibahas kembali, dibaca kembali bukunya ya. Fallacy of misled concretion, fallacy of composition, bandwagon fallacy, argumentum ad hominem, misalkan begitu ya. Mohon maaf membacanya tidak bentes, tidak bagus ya, kayak gitu. Dari penalaran yang logika berpikir yang bagus, yang rasio itu, Allahyarham juga mencontohkan bagaimana menyajikan atau mengkaji, melakukan riset keagamaan, sejarah, atau juga terkait dengan pemahaman keberagamaan, termasuk juga bagaimana memahami sejarah Nabi Muhammad SAW itu dengan melakukan pengkajian terhadap Al-Quran dan hadis. Misalkan Allahyarham membuat disertasi yang terkait dengan sejarah, usul fikih, tentang asal-usul sahabat dan sebagainya. Dia menggunakan metode abduktif dalam penelitian sebuah kasus ya, yang menarik. Jadi disertasinya harus kita baca. Ada ringkasannya, yaitu Misteri Wasiat Nabi yang diterbitkan Mishkat, nanti bisa diperoleh, bisa dicari dan sebagainya. Kemudian juga ada upaya untuk merekonstruksi tarikh. Nah, ini menarik, rekonstruksi tarikh yang tampaknya kalau kita lihat misalkan buku dari Allahyarham, Struktur Kritis Historis Nabi ya, yang Al-Mustafa itu
Dia menyajikan bagaimana Muhammad Rasulullah SAW itu harus disajikan, harus bersih dari distorsi, kepalsuan, kesesatan berpikir, termasuk juga bahwa beliau betul-betul bersih, maksum. Jangan sampai dinodai dengan hal-hal yang tidak maksum. Nah, di sini baru yang terakhir itu Dr. Dimitri Mahayana menyajikan spiritualitas berbasis sosial. Nah, ini empati. Dan memang Allahyarham itu adalah orang yang selalu gagasannya itu dihubungkan dengan empati, sikap sosial kepada seluruh masyarakat. Dia lintas mazhab, lintas agama, bahkan lintas politik lah. Kalau urusan-urusan kemanusiaan udah kayak gitu. Memang basis pemikiran beliau adalah basisnya didasarkan pada kecintaan kepada Imam Ali bin Abi Thalib, juga pada yang kita sebut sebagai mazhab Ahlul Bait. Jadi beliau adalah orang yang mungkin kesengsem dengan mazhab Ahlul Bait, dan sebelumnya juga kita tahu bahwa beliau kemudian menggagas membentuk satu organisasi besar di Indonesia yang terkait dengan Ahlul Bait, kecintaan pada Ahlul Bait Rasulullah SAW, dengan namanya Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia pada tahun 2000 tanggal 1 Juli. Dan alhamdulillah dengan begitu Allahyarham telah memberikan satu versi pemikiran keislaman di Indonesia, pemikiran Islam rasional dan spiritual, yang dalam hal ini adalah bagaimana meramu kembali, menghadirkan kembali Islam Muhammadi, Islam Ahlul Bait disajikan pada kita, tapi dengan penalaran yang disesuaikan dengan konteks sosial keindonesiaan. Nah, dan Islam rasional dan spiritual ini adalah satu di antara pilar Ijabi. Di antaranya ada pemberantasan mustadafin, kemudian Islam Madani dan Islam pluralisme, kemudian juga non-sektarian, dahulukan akhlak tasbiki gitu ya. Nah, dengan ini kita bisa mengetahui bahwa Islam yang dihadirkan oleh Allahyarham adalah Islam yang berbasiskan pada sejarah, misalnya pada Ahlul Bait Rasulullah SAW dan para teks-teks suci seperti hadis dan juga Al-Quran, kemudian dikombinasikan dengan konteks sekarang dan dihadirkan bagaimana wajah, bagaimana cara beragama Islam yang relevan dengan kondisi kekinian. Dahulukan akhlak dan tasbiki misalkan sangat relevan untuk terwujudnya kehidupan yang bermoral, kehidupan yang dinamis, kehidupan yang saling harmonis, dan keharusan untuk menerima konstitusi dari negara kita, yaitu Pancasila, sebagai pengikat kebangsaan, tradisi, pemikiran, corak berpikir, kehidupan berbangsa dan bernegara diikat dengan satu konstitusi. Ikatannya yaitu adalah menjunjung tinggi asas Pancasila. Nah, di buku Islam Rasional dan Spiritual ini kita akan mendapatkan pengetahuan yang begitu luas terkait dengan bagaimana caranya kita supaya menjadi manusia yang rasional, manusia yang spiritual, dan juga memahami bagaimana Kang Jalal mengaplikasikan ilmu, mengaplikasikan filsafat rasio yang dalam hal ini logika diterapkan dalam agama Islam, diterapkan dalam kehidupan, dan bagaimana kehidupan kita itu bisa memantau, bisa melihat, dan juga tidak terpengaruh dengan hal-hal lain dengan basis pada ilmu, basisnya yaitu pada rasio, pada akal sehat itu. Dan spiritual itu justru dengan cinta bait, dengan mengikuti Rasulullah SAW itu tentu saja dengan sikap kritis, sehingga keberislaman kita adalah Islaman yang masih terikat, masih terhubung dengan baginda Nabi Muhammad SAW dan keluarganya yang suci. Wassallallahu ala rasulihi wa na'imatil mayamin min alihi wa sallama tasliman katsira wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.